Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dalam kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita melihat karya Tuhan yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita, di situ kita boleh melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa untuk setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian Maha Besar, oh Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, telah disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Dia terpulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou Yesus kawan yang sejati. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia kau boleh
keadaan tidak menentu, kita bersyukur punya seorang kawan yang sejati, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia menghibur kita atas doa padanya. Atas doa padanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah hadir dalam jam doa pada malam hari ini. Dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat 1 sampai yang ke-18 sebagai dasar daripada doa-doa kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sangat baik dan sungguh baik. Kasih setiamu dalam hidup kami sebagai anak-anak ketebusanmu, sebagai umatmu, bahkan sebagai orang-orang yang terus belajar takut akan Engkau dalam kehidupan kami sebagai umatmu. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami mau belajar dan merenungkan kebenaran-Mu yang berbicara kepada kami, baik secara langsung maupun melalui firman-Mu yang akan kami belajar bersama saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau buka hati kami oleh Roh Kudus-Mu, Engkau menyiapkan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita mari membaca dengan seksama apa yang dikatakan oleh Mazmur ini yang akan menguatkan dan memberi kita keteguhan iman dalam mengiringi akan Tuhan. Judulnya, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba.
mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur ini sekilas ketika saya membacanya bahwa kemuliaan hanya bagi Allah. Artinya segala kemuliaan hanya layak kita berikan kepada Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jelas ada perbandingan di sini antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya, atau orang yang tidak mengenal Tuhan Allah dengan benar. Di situ dikonotasikan dengan yang menyerupai emas dan perak buatan tangan manusia. Dari ayat 4 sampai ayat 8 kita bisa melihat itu. Nah, apa artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan untuk kita saat malam hari ini? Paling tidak ada 3 alasan kenapa kemuliaan hanya bagi Allah, bagi kita umat Tuhan, bagi kita yang takut akan Tuhan, bagi kita kaum Israel rohani zaman sekarang ini, yang berdasarkan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapat keselamatan yang percuma dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, alasan pertama yang saya ingin kita renungkan dan semakin teguh di dalam keyakinan kita, yaitu bahwa kasih Tuhan dan setia Tuhan adalah sesuatu yang sangat pasti dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ayat 1 mengatakan itu, ya. Tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah ragukan kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena itu pasti Tuhan berikan. Karena itu pasti Tuhan jaminkan bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan walaupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan berkata seperti ayat-ayat yang setelah ayat 1 itu, ya, bagi bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Ya, seakan-akan meragukan. Itu jangan pernah kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah mengenal Allah yang sejati, ya, dalam gambar dan wujud Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita, dan layak untuk kita kembalikan segala kemuliaan dalam kehidupan kita ini hanya bagi Dia. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat itu dari ayat 9 dan 10 dan juga 11, bahwa itu ada seruan bahwa hai Israel, hai kaum Harun, dan hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ya, dikatakan kemudian Dialah pertolongan dan perisai. Bicara mengenai pertolongan dan perisai, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah pertolongan dan perisai bagi hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin pengalaman kita berbicara
rasanya sedikit berbeda, bahwa ketika kita menghadapi pengalaman-pengalaman yang sulit, yang senang, ya, kalau dalam situasi yang senang mungkin kita gampang mengatakan bahwa Tuhanlah pertolongan dan perisaiku. Tetapi ketika kita mengalami pengalaman yang sulit, pahit, dan getir, ya, masihkah kita dengan gampang mengatakan Tuhanlah pertolongan dan perisaiku? Dan itu adalah tantangan bagi iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kenyataan dan faktanya seringkali tidak semulus yang kita mau rasakan, bahwa Tuhan memang mengizinkan kita menghadapi banyak situasi yang sulit dan penuh tantangan, penuh pergumulan dalam hidup kita. Tetapi ya, kalau kita boleh merenungkan itu, bahwa memang Tuhan menolong dan memang Tuhan memelihara kita saat-saat sulit dan saat-saat kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita. Dan itu alasan yang kedua. Yang ketiga yaitu bahwa Tuhan yang memberi berkat dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Bahwa berkat Tuhan, ya, seringkali ya kita bisa bersyukur ketika mendapat berkat Tuhan. Tetapi ada juga faktanya di mana kita merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan rasanya seperti tidak ada, atau kita merasa Tuhan seperti tidak menyertai hidup kita, atau lebih parah lagi, ya, seperti Tuhan jauh dari hidup kita. Tapi faktanya sebenarnya mungkin kitalah yang jauh dari Tuhan, karena kasih setianya tidak akan pernah berubah ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, bahwa Tuhan akan memberi pertolongan dan pemeliharaannya tepat pada saatnya, tepat pada waktunya. Kesaksian sedikit Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya dan keluarga merasakan pergumulan, ketika kami merasakan kejutan, ketika kami harus memiliki anak yang keempat. Dan terus terang ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa masa depan yang menurut saya ya manusiawi, karena harus berpikir segala sesuatu. Tetapi ada suara yang menggelitik hati saya, yang seakan-akan bertanya kepada saya dalam iman saya, seperti Tuhan berkata, apakah engkau meragukan aku? Apakah engkau mulai tidak percaya akan segala pemberian dan berkatku? Jadi itu yang menguatkan saya, itu yang berkata-kata dalam hati saya. Oh, akhirnya saya dapat berkata, iya Tuhan, engkau yang memberi dan engkau yang juga memberkati. Dan itu juga yang dikatakan oleh Mazmur ini, bahwa Tuhanlah yang memberi, menambahkan, dan ya kita tidak dapat menambah atau mengurangi apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oleh karena itu, yakin dan percaya dengan sungguh, belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat penting. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya singkat cerita, dalam pengalaman saya dan keluarga memiliki menambah anak yang keempat, kami dapat memuliakan Tuhan yang sumber berkat bagi kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi jaminan, menjadi pengatur berkat buat kita dalam hidup secara individu kita, keluarga, anak-anak. Percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi berkat, yang membuka jalan, yang juga akan memimpin kita mengalami
pengalaman-pengalaman hidup di depan dan masa depan untuk hidup kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya itu yang dikatakan oleh Mazmur ini. Saya teringat bahwa seperti dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya Tuhan kita ya yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, bahwa Dia juga Tuhan kita yang setia dan yang mengasihi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga yang adalah sumber pertolongan, sumber pemeliharaan, dan juga sumber yang memberi segala berkat dalam hidup kita. Tuhan kita sangat peduli. Tuhan kita yang kita percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat setia yang kita kenal. Tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang menyerupakan Tuhan seperti manusia dalam Mazmur ini dikatakan, atau ya dibuat oleh tangan manusia dari emas, perak. Ya, bukan seperti itu Allah kita yang kita percaya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, dan Allah yang juga memberkati kita, yang sanggup memimpin, memberi kita kekuatan dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi, dalam hal senang, dalam hal sulit, susah, percayalah Tuhan memimpin kita. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk terjadi di luar dari kontrol Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam kerajaannya di dunia ini. Dan suatu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu merupakan renungan yang saya lihat dari Mazmur 115 ini. Seakan mengajak kita untuk melihat betapa kasih setia Tuhan, betapa pertolongan dan pemeliharaannya tidak lepas dari umatnya. Dan apalagi kita sebagai umatnya yang takut akan Tuhan, yang terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini, bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memelihara, dan yakinlah bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengikuti hidup kita sebagai umatnya. Masa-masa seperti sekarang ini, kesulitan-kesulitan begitu tidak terprediksi oleh manusia, dan itu juga dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa hal yang kecil dapat mengguncangkan dunia ini, tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu, Saudara, ditantang untuk mempercayai Tuhan dalam keadaan sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Apapun kesulitan saya dan Bapak Ibu dalam keluarga, dalam anak-anak kita saat ini, dalam hal sekolah mereka mungkin hal kecil, ya, kita bisa bersyukur, kita bisa memuliakan Tuhan dari hal kecil sampai kepada perkara-perkara yang kita merasa berat sekalipun, bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, dan Dialah yang akan peduli dan maha peduli akan hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang kita bisa renungkan dari bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang layak menerima segala hormat dan kuasa dan pujian dari kami sebagai umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang dimana Engkau terlebih dahulu mengasihi dan telah
menyelamatkan hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami juga percaya akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini, pemeliharaan Tuhan nyata. Dan paling tidak Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan saja yang memiliki hidup kami, yang merupakan sumber kekuatan kami, bukan dunia ini dan bukan kemanusiaan kami, tetapi hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Segala kemuliaan untuk Engkau dan atas hidup kami sebagai umat-Mu. Segala kemuliaan kami bisa berikan dalam hidup kami hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan mau menaikkan segala pokok-pokok doa kami malam hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim dari Sumba, terutama di PAUD Anugerah, untuk menseringkan beberapa pokok doa. Saya Nona Ina sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena proses pembangunan PAUD sudah selesai dan juga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sangat dirindukan untuk tetap dukung dalam doa, seperti izin operasional PAUD Anugerah. Terus yang kedua, untuk penjangkauan anak-anak remaja melalui bimbel. Yang ketiga, untuk perlengkapan fasilitas PAUD yang saat ini belum ada, seperti toilet, lemari guru, meja guru, dan juga yang lainnya. Terus yang keempat, untuk pelayanan pribadi saya yang ada di Kodi bersama dengan Dr. Eka. Di sana anak-anak sekolah minggu mereka belum mempunyai tempat untuk belajar dan beraktivitas. Dan yang terakhir, doakan untuk kesehatan kami bertiga dan pelayanan kami masing-masing. Dan tentunya doakan juga untuk pasangan hidup saya. Pokok doa dari Selvi yang pertama, doakan untuk murid-murid kami supaya tetap semangat belajar dan rajin datang ke sekolah. Terus yang kedua, doakan juga untuk kesehatan anak-anak, karena saat-saat ini anak-anak mudah sakit, dan juga karena ada perubahan cuaca, jadi anak-anak mudah sakit, dan itu juga yang salah satunya kendala mereka datang ke sekolah. Terus kemudian yang ketiga, doakan juga untuk keberadaan PAUD di tempat ini supaya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami atau di lingkungan kami. Terus yang keempat, doakan juga buat pelayanan saya secara pribadi di Wanokaka. Saya melayani anak-anak muda dan juga anak-anak sekolah minggu. Terus yang kelima, doakan juga untuk pasangan hidup saya. Dari saya Asnat juga meminta dukungan doa untuk kerjasama antara guru dan orang tua murid PAUD Anugerah, supaya orang tua mendukung anak-anaknya untuk semangat datang ke sekolah, dan juga orang tua bisa mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh PAUD Anugerah. Juga proses pembuatan meja dan kursi PAUD supaya cepat terselesaikan. Dan juga pembuatan teras PAUD. Saya juga meminta Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian supaya mendoakan saya secara pribadi buat pelayanan saya, supaya saya semangat dalam melayani, khususnya pada saat ini saya melayani anak-anak sekolah minggu dan pemuda di Jawa Timur. Dan juga saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya dan tetangga-tetangga saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Demikian pokok doa yang bisa kami seringkan. Kami dari tim PAUD Anugerah mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.